Keberhasilan atau kegagalan dalam mentaati firman Tuhan tidak tergantung dari kemampuan saudara dan saya, melainkan hubungan kita dengan Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Puji Tuhan. Ya saya tahu ada banyak saudara-saudara yang di luar yang mengikuti ibadah ini secara online karena kami lakukan live streaming. Salam buat saudara-saudara yang ada di luar Ambon, ya. Mungkin ada di lebih khusus di Somlaki. 2 minggu lalu kami ada di Somlaki dan pasti banyak dari mereka sedang mengikuti ibadah hari ini, saudara, bersama-sama. Dan kemarin saudara pasti diberkati apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Yoti Manusama, firman yang membersihkan. Nah, saya mengutip beberapa kalimat atau pernyataan yang penting saudara-saudara dari apa yang disampaikan. Firman yang membersihkan adalah bahwa jadikan firman itu sebagai dasar ketaatan kita. Biarkan firman itu yang menggerakkan kita. Untuk apa saja. Dan satu kalimat penting yang saudara perlu ingat. Kekristenan itu adalah tentang hubungan. Kristen bukan tentang saudara dari denominasi mana. Saudara beribadah di gereja mana. Mana yang paling benar. Bukan itu. Tapi Kristen yang melekat pada pokok anggur, itulah yang benar. Jadi memperhatikan semuanya itu saudara, memang perjalanan kita dengan Tuhan itu tentang hubungan. Kita semua adalah orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Bukan cuma beragama Kristen. Tapi kita adalah orang-orang yang membangun hubungan kita. Sampai tujuannya sama saudara. Mengenal dia. Tujuannya sama. Serupa dengan dia. Sampai kita mengalami keserupaan dengan dia. Nah saudara-saudara, kita masih dalam terus apa yang menjadi tema kita dalam tahun-tahun ini, saudara-saudara, growing into maturity. Dan terlebih sekarang kita sedang membahas tentang bagaimana terhubung dengan firman. Nah dalam seri khotbah belakangan ini kita sedang membahas tentang firman Tuhan adalah dasar ketaatan. Jadi saya melanjutkan hari ini dengan yang saya beri judul mengalami dan mentaati firman Tuhan. Saudara sudah sering mendengar tentang kita taat karena percaya. Saudara pernah dengar bagaimana Abraham taat karena iman. Abraham taat. Jadi untuk seseorang menjadi taat, landasan itu adalah percaya. Tapi tahukah saudara, tidak mudah untuk saudara bilang bahwa kita tuh percaya sama Tuhan. Percaya kepada Tuhan tidak terjadi dengan kita cuma belajar tentang Tuhan. Atau kita punya pengetahuan tentang Tuhan. Tidak membuat kita lalu menjadi percaya. Tanpa satu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Akan sulit untuk saudara-saudara kita bisa mempercayai Tuhan secara penuh. Nah saudara-saudara, saya ingat satu cerita. Satu kali ada seorang pria yang cukup tangkas. Dia membuat satu pertunjukan ketangkasan, mana dia berjalan di atas tali. Saudara kalau sering nonton sirkus, pasti itu ada salah satu atraksi yang dimainkan orang. Nah, pria itu sedang berjalan di atas tali. Dan di samping-samping dia tidak ada pengaman apapun, dia berjalan di atas tali. Dan orang-orang di sekeliling dia bertepuk tangan. Semua tepuk tangan sambil deg-degan juga karena dia jalan berani banget, dia jalan di atas tali. Kadang-kadang kita juga jalan di satu, misalnya jalan yang sempit, mungkin cuma itu satu batang kayu saja, kita jalan itu udah hati-hati. Padahal di bawahnya cuma berapa meter, ini dia jalan di atas tali. Wah, dia jalan ke satu sudut, ke sudut yang lain. Sementara dia memperhatikan itu, sementara dia memperagakan itu, saudara, orang semua tepuk tangan. Orang tepuk tangan dan orang bersorak-sorak memuji keberanian dan ketangkasan orang ini. Sampai di satu titik,
yang dia kemudian menantang para penonton. Siapa yang berani naik ke punggung saya? Nah, disitulah tiba-tiba semua jadi hening. Sorak-sorai tadinya itu berubah jadi hening. Siapa nih yang berani? Masing-masing lihat temannya, kamu berani nggak? Kamu berani nggak? Di tengah-tengah orang yang ragu-ragu itu tiba-tiba muncul satu anak laki-laki kecil. Dia dengan polosnya naik, dengan beraninya. Orang semua kaget. Hei, berani amat, ini anak siapa? Dan dia naik. Terus pria ini kemudian bilang, oke, kamu naik ke punggung saya. Lalu dia mulai, anak kecil ini mulai naik. Begitu dia mulai jalan di atas tali, saudara-saudara, orang mulai deg-degan, orang mulai ketakutan, orang pikir jangan sampai dia jatuh, dia mencelakakan anak di atas. Jadi sampai di tengah, dia berbuat seolah-olah hampir jatuh. Wah, semakin tegang orang. Anak kecil ketawa-ketawa, dia ketawa sambil lambaikan tangan. Padahal orang sambil awas, hati-hati. Singkat cerita dia sampai ke sudut. Setelah dicek, ternyata itu adalah anak dari pria itu, saudara-saudara. Nah, sekarang saudara tahu kenapa dia ketawa-ketawa. Dia kenal banget papanya siapa. Makanya dia, orang lain lagi teriak, dia ketawa. Dia sudah biasa. Dia tahu papanya. Menurut saudara, apakah orang ini lebih hebat dari Tuhan? Kita bisa jadi orang Kristen penonton yang ketika kita melihat kedahsyatan Tuhan, dalam ibadah kita memuji Tuhan yang ajaib, Tuhan yang melakukan hal yang perkasa, wah luar biasa. Tapi kemudian bilang, siapa mau jalan? Siapa yang mau ikut saya? Semua jadi hening. Karena gak banyak dari kita mau mengambil risiko. Saudara tahu kenapa? Karena kita gak kenal dia. Tapi anak-anaknya tahu persis. Lagu yang tadi saudara bilang dalam badai sekalipun. Raja Wali itu terbang dalam badai. Kita gak pernah takut kalau kita anak Bapa. Kita adalah Raja Wali yang siap terbang dalam badai. Tapi kalau bukan, paling-paling kita cuma jadi Kristen penonton. Ibadah kita sorak-sorai, nyanyi. Tapi giliran menjalaninya, kita bentar dulu. Nah, jadi hari ini saudara, saya akan meneruskan ini dengan berbagi dengan saudara bagaimana untuk kita punya satu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Untuk kita bisa mengikuti Tuhan, berjalan dengan dia dalam segala situasi, dalam segala suasana. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang sangat berpengaruh, yaitu Nabi Yesaya. Dipanggil menjadi nabi sekitar 740 sebelum Masehi dan dia bernubuat selama 40 tahun. Dalam masa pemerintahan 4 orang raja. Mulai dari Raja Uzia, kemudian Yotam, lalu Ahaz dan Hizkia. Nah, di dalam 40 tahun itu saudara-saudara, Yesaya bernubuat untuk raja, Yesaya bernubuat untuk apa yang terjadi di Yehuda. Karena dia bernubuat di bagian Israel, ya, itu Yehuda, saudara tahu waktu itu terbagi 2, ada kerajaan utara dan selatan. Yang selatan itu adalah Yehuda dan disitulah Yesaya mulai bernubuat. Saya bacakan Yesaya dari Yesaya pasal 6 mulai dari ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni.
Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinga berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpang kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara, Yesaya menandai waktu itu sebagai tahun matinya Raja Uzia. Itu ayat pertama. Siapa Raja Uzia, saudara-saudara? Di dalam 2 Tawarik 26, saudara akan membaca satu kisah yang utuh tentang apa yang terjadi dengan seorang raja yang bernama Uzia. Uzia menjadi raja sejak masih muda, 16 tahun, saudara. Dan dia memerintah selama 52 tahun. Dan Uzia ini adalah raja yang berhasil, saudara-saudara. Ketika itu dia berhasil membangun kembali, dia memperkuat militernya dan sistem yang dibuatnya itu sangat berhasil sehingga dia sangat terkenal. Dia namanya di 2 Tawarik 26 itu dikisahkan bahwa namanya itu harum sampai pada bangsa-bangsa di sekitarnya. Tapi dia menjadi berubah setelah dia kuat. 2 Tawarik 26 ayat 16. Potongan ayat ini berkata begini, saudara, 2 Tawarik 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara-saudara, Yesaya baru saja melihat, dia baru saja mengalami pemerintahan seorang raja yang berubah setia. Yang tadinya mengikut Tuhan dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi kemudian berubah, dia menjadi tidak taat karena tinggi hati. Yesaya telah menyaksikan Uzia merasa dirinya kuat. Lalu pelan-pelan hidupnya mulai terlibat dengan tindakan yang merusak hubungannya dengan Tuhan. Bahkan kemudian dia terkena tulah. Di dalam 2 Tawarik 26 dikisahkan begitu dia menjadi marah karena ditegur Imam Azaria. Bahwa kamu tidak berhak melakukan itu, hai Uzia. Uzia dengan di tangan dia itu masih dengan perapian itu dia jadi marah. Dan ketika dia marah seperti itu, dia terkena kusta. 10 tahun dia habiskan sampai dengan masa meninggalnya Raja Uzia. Dia ada di rumah pengasingan karena orang yang terkena kusta harus diasingkan. Hidup dalam pengasingan, di ujung. Nah, Uzia berhasil dalam pemerintahan, tapi gagal dalam mentaati Tuhan. Waktu dia masuk ke dalam bait Tuhan, dia masuk bukan karena satu perintah Tuhan, dia masuk dengan pride dirinya. Sebagai seorang penguasa, sebagai seorang raja. Dan dia bereaksi tidak benar waktu ditegur hamba Tuhan. Imam Tuhan, Azaria. Saya sebut begini, spirit Uzia adalah keangkuhan. Karena merasa diri kuat. Bisa terjadi buat siapa saja, saudara. Bisa terjadi buat saya, bisa terjadi buat saudara, bisa terjadi buat siapa saja. Bisa terjadi buat para penguasa, bisa terjadi buat para pemimpin, bisa terjadi buat orang-orang siapapun. Ketika kita tadinya orang yang mengikuti perintah Tuhan, kita setia, kita belajar mengikuti firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Sampai di satu titik kita merasa diri kita kuat. Dan disitulah lubang itulah yang jadi celah. Dan semua bayangan ini sedang ada di dalam kepala Yesaya.
Memenuhi orang Yehuda pada saat itu. Kehilangan raja. Juga berduka dengan kegagalannya. Nah, Yesaya sudah bernubuat sebelum itu, saudara. Dari pasal 1 sampai pasal 5, Yesaya sudah bernubuat. Tapi kali ini, waktu penglihatan itu datang. Itu keadaannya, kemuliaan Tuhan begitu mempengaruhi Yesaya. Makanya saya akan bagikan ini, apa yang menjadi pengalaman pribadi Yesaya dengan Tuhan. Kalau saya sebut pengalaman pribadi itu nggak bisa diwakili, itu bukan korporat. Ini bukan karena waktu dalam ibadah bersama kita mengalami lawatan Tuhan, bukan. Ini adalah pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, dikatakan bahwa dia melihat. Ayat 1 dikatakan dia melihat Tuhan duduk di tahta yang tinggi dan menjulang. Yesaya melihat kedaulatan Allah. Tuhan bukan cuma menyatakan firman-Nya. Yesaya sudah biasa mendengar firman Tuhan. Dia sudah bernubuat sebelum itu. Mendengar firman Tuhan bukan sesuatu yang asing. Tapi kali ini Tuhan memperlihatkan kedaulatannya. Yesaya sedang kehilangan seorang raja. Tahta itu sekarang. Raja yang tadinya di tahta itu sekarang sudah tidak ada lagi. Yang tadinya dia di tahta membawa kemegahan, mau kemakmuran bagi bangsa itu, dan sekarang tahta itu sudah tidak ada lagi, orang itu sudah tidak ada lagi. Tapi dari dalam Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta. Tuhan sedang menunjukkan begini, raja-raja di dunia ini silih berganti, boleh berganti, tetapi dia tetap raja yang berdaulat selama-lamanya. Tuhan sedang menunjukkan kepada Yesaya bahwa tahta manusia itu berganti-ganti, tahta Tuhan itu tetap selama-lamanya. Tuhan tetap berdaulat dalam kehidupan manusia kita semua sampai kapanpun. Yesaya melihat kedaulatan Tuhan. Yesaya kemudian melihat kekudusan Allah. Di ayat yang ketiga dikisahkan serafim itu berseru satu dengan yang lain. Kudus, kudus, kuduslah Allah. Satu suasana kemuliaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Oleh suara itu, getarannya itu sampai pada Yesaya. Yesaya pun tergetar melihat satu pemandangan menakjubkan, adikodrati. Pada saat seruan itu 3 kali, kudus, kudus, kudus. Para penafsir Alkitab sepakat bahwa itu adalah bagaimana Allah memanifestasikan kekudusan. Ketika Yesaya sedang berduka mungkin karena dia melihat seorang pemimpin, rajanya selama ini gagal dalam mentaati Tuhan, gagal secara moral, Tuhan menunjukkan kekudusannya. Dan oleh suara itu yang berikutnya dia melihat kuasa Allah, ambang-ambang pintu itu bergoyang, tempat itu penuh dengan asap. Satu yang Tuhan tunjukkan, saudara, Tuhan menunjukkan kuasanya. Satu pengalaman yang kadang-kadang kata-kata kita terbatas. Tapi saudara, di mana dia mengalami itu? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sekali lagi, dia biasa mendengarkan firman Tuhan. Tapi kali ini, Tuhan memperlihatkan kepada dia. Matanya melihat Tuhan yang duduk di atas tahta. Matanya melihat kekudusan Tuhan. Matanya melihat kuasa Tuhan. Ketika kita mempelajari dan kita merenungkan firman Tuhan, ada satu pengalaman yang gak bisa ditukar dengan yang lain. Adalah waktu Tuhan membawa saudara dan saya melihat. Karena apa yang kita lihat itu akan tertanam jauh dalam kita. Ada orang-orang yang keadaan kayaknya sulit banget. Keadaan tuh mepet banget. Keadaan tuh mendesak banget, tapi dia biasa aja. Kenapa? Karena dia sudah melihatnya. Orang yang bisa berjalan dengan percaya sekalipun keadaan tidak seperti yang dibayangkan, saudara, adalah orang yang sudah biasa lihat dari dalam. Dan nanti, tahu saudara, yang tidak kelihatan itu muncul belakangan. Karena Tuhan itu setia. Kalau Tuhan tidak akan meninggalkan, Tuhan tidak akan meninggalkan gitu. Keadaan yang melakukan itu, keadaan yang bilang seperti itu, seolah-olah kita nggak ada yang backup, tidak ada yang tolong. Tapi sekali lagi, Yesaya melihat kedaulatan Allah, Yesaya melihat kekudusan Allah, Yesaya melihat kuasa Allah dalam pengalaman pribadinya dengan Tuhan.
Yesaya begitu diubahkan saudara-saudara dengan apa yang dilihatnya. Bahkan melihat jauh ke depan. Saya baca kesaksian Yohanes 12 ayat 37 sampai dengan ayat 41. Di situ dikatakan Yesus dalam pelayanannya, dan ayat 37 dikatakan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan menegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggapi dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Ayat 41 dikatakan begini, hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Saudara, betapa ajaibnya yang Tuhan lakukan. Betapa luar biasanya pengalaman yang Yesaya alami saat itu dengan Tuhan. Dalam satu pengalaman pribadinya dengan Tuhan. 740 tahun sesudah itu. Masih dikutip dan dijelaskan. Yesaya katakan itu karena dia telah melihat kemuliaannya. Beberapa ahli teologi sepakat bahwa yang dilihat Yesaya duduk di atas tahta itu adalah Yesus Kristus sebelum dia datang ke bumi. Makanya dikatakan dia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Jadi cuma satu hal, saudara-saudara. Apa yang dilihat Yesaya itu mengubahkan dia. Pengalaman pribadi seorang dengan Tuhan. Itu dikatakan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Waktu hidupnya berubah. Saudara, pengalaman pribadi dengan Tuhan bukan saudara mengalami mujizat. Bukan soal saudara mengalami berkat. Bukan saudara mengalami keajaiban yang dari Tuhan. Kalau saudara mau lihat bagaimana pengalaman pribadi kita dengan Tuhan yang membawa kita berubah. Itulah ketika terjadi perjumpaan dan terjadi juga perubahan dalam hidup kita. Yang kedua, dia mengalami. Sesudah dia melihat, dia mengalami. Yang pertama dia menyadari, ayat yang kelima dikatakan bahwa dia menyadari keadaan yang najis. Dia berkata, celakalah aku. Celakalah aku. Karena aku ini najis bibir. Dan aku ada di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dan aku telah melihat sang raja, Tuhan semesta alam. Wow. Kesadaran Nabi Yesaya akan kenajisan dirinya adalah bentuk kerendahan hati dari Yesaya di hadapan Tuhan. Karena Yesaya, saudara-saudara, dia berdasarkan literatur diperkirakan diri keturunan bangsawan. Yesaya sangat terdidik dengan baik. Yesaya menguasai sastra dengan sangat baik. Yesaya paham tentang pemerintahan. Yesaya paham tentang politik. Orang ini bukan orang biasa-biasa. Tapi pada saat itu dia pun berkata seperti ini, aku ini najis bibir. Dan di dalam keadaan itu, dalam kesadaran itu dia juga tahu bahwa dia sebenarnya tidak layak. Nah, sesuatu yang luar biasa saudara-saudara karena saudara tahu betapa sulitnya kalau kita sedang mengalami sesuatu yang orang pun ngomong susah kita dengar. Ada tingkatan tertentu dalam hidup kita yang susah, orang ngomong pun gak bisa masuk. Riz, kamu tuh sebenarnya, saya sering lihat kamu tuh sombong, kamu tuh angkuh. Saya gak bisa terima itu pasti. Sama dengan saudara. Bro, jangan begitu, biasa aja, rendah hati lah. Saudara dengar itu sakit hati. Beda waktu kita datang. Waktu kita ngalamin Tuhan secara pribadi. Kita gak mendengar kata penghakiman. Kata celakalah, itu bukan kata Tuhan, itu kata Yesaya. Dia sendiri yang menyadari keadaan itu. Waktu dia mengalami jumpa Tuhan. Kekudusan Tuhan begitu nyata. Sampai kita tidak bisa merasakan apapun. Tidak ada kata-kata tuduhan. Tidak ada tekanan. Tapi kita sendiri yang menyadari. Saya masih berdosa. Saya masih salah. Itu terjadi waktu kita ngalamin.
pengalaman jumpa dengan dia secara pribadi. Yang berikutnya saya mengalami pengudusan dari Tuhan. Ketika dia berkata itu soal satu dari serafim itu mengambil dengan sepit bara dari mesbah. Kemudian menyentuhkan kepada bibirnya dan membuat satu pengudusan. Dengan ini kamu dikudus, kamu jadi tahir sekarang. Nah saudara, bara memang itu bara api itu memang lambang penyucian, pertobatan sebenarnya. Kalau saudara masih ingat ayat yang dikutip di Roma 12 ayat 20 itu dari Amsal 25 sebenarnya. Ya, jika seterumu lapar, beri dia makan. Jika seterumu haus, beri dia minum. Dengan demikian kamu menumbuhkan bara di atas kepalanya. Nah sebentar saudara, jangan langsung saudara pikir bahwa nah itu bikin baik saja. Buat yang menyakiti kita tuh bikin baik saja. Nanti Tuhan yang balas dia. Seringkali kita berpikir begitu. Kalau kita bikin baik berarti itu akan menimpakan bara yang menyakiti dia. Bukan itu maksudnya saudara. Sebenarnya begini. Tradisi itu adalah tradisi dari Mesir kuno. Yang ketika itu mereka kalau misalnya ada yang bikin salah dan dia menyadari bahwa dia salah. Cara dia mengungkapkan pertobatannya adalah dengan mengambil panci, ditaruh bara di atasnya, kemudian ditaruh di atas kepala. Dengan itu dia menyatakan kepada orang-orang yang melihat bahwa dia sudah bikin salah dan dia menyesal. Dia mau berubah, dia bertobat. Itu maksudnya saudara-saudara. Jadi konteksnya sebenarnya bilang begini, kalau kita lakukan yang baik, jangan kalah dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Waktu kita melakukan kebaikan, musuh itu akan jadi malu dan dia mau berubah. Itu maksudnya. Nah sekarang sekalipun Yesaya mungkin tidak memikul bara itu dari atas kepalanya. Tapi itu menunjukkan bahwa ada pertobatan. Saya sebutin ada satu perubahan. Di dalam perjumpaan pribadi, orang-orang mengalami perubahan saudara. Yesaya mengalami pengudusan. Yesaya mengalami pembaruan. Bibirnya ditahirkan kembali. Lewat perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Minimal sekarang Yesaya menjadi pede. Yesaya menjadi yakin dengan apa yang keluar dari mulutnya. Kenapa? Dia mengalami secara pribadi. Tuhan sendiri. Dia merasakan bagaimana dia dikuduskan. Bagaimana dia ditahirkan. Nah, hal yang paling penting bagi orang percaya saat ini adalah saudara, bagaimana kita mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan sampai ada satu kesadaran diri yang benar. Di tengah-tengah saat ini saudara, hampir kita gak bisa mau dengar orang. Susah banget untuk kita mendengarkan satu penjelasan atau satu saran nasihat orang yang membuat kita sadar diri. Bahkan kadang-kadang kita pun cari-cari sebenarnya saya ini apa sih yang kurang. Tapi saya percaya Roh Kudus akan tunjukkan itu. Sejauh kita mau terbuka. Sejauh kerendahan hati kita. Sejauh kehausan kita. Tuhan pasti menyatakannya. Hal yang ketiga saudara, dia mendengar dan mentaati firman. Kalau di ayat yang ke-8 ya, perintah Tuhan ini ya, siapakah yang akan kuutus? Waktu Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Itu pertanyaan terbuka. Beda waktu Tuhan panggil Musa, beda waktu Tuhan panggil yang lain. Langsung ditanya kepada orangnya. Kamu yang kuutus. Ini siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Berarti tidak harus Yesaya. Tidak harus Yesaya mendengar karena pertanyaannya begini. Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Lalu Yesaya dalam kerendahan dan gairah rohaninya menyambut firman Tuhan itu dengan berkata, ini aku, utuslah aku. Saya bacakan dari versi The Passion Translation, dikatakan begini. Ayat yang ke-8 dari Yesaya pasal 6. Kemudian aku mendengar Tuhan berkata, siapakah yang seharusnya kuutus kepada umatku? Siapa yang akan pergi mewakili kita? Aku berbicara dengan terus terang, aku mau, utuslah aku. Saya baca catatan pojok dari kitab Alkitab The Passion Translation, di situ ditulis begini, tidak ada seorang pun dari pelayan dan seorang nabi yang berespon secepat Yesaya. Tapi Yesaya berkata langsung, dia sahut, aku mau, utuslah aku. Saudaraku, firman yang kemudian disampaikan kepada Yesaya adalah perintah yang sangat berat.
Ayat 9 dan 10 dikatakan kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinga berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Artinya begini, dia disuruh pergi untuk membuat bangsa ini keras, menolak firman. Dan saudara tahu bahwa akibat dari menolak firman, bangsa akan liar, orang akan menjadi liar, orang akan menjadi sombong, orang akan menjadi arogan. Orang gak mau menerima satu dengan yang lain, orang berbuat menurut maunya sendiri. Karena dia gak mau biarkan firman berbicara. Dia menolak firman, dia menolak teguran. Dia akan berusaha untuk menguntungkan dirinya sendiri, dia gak peduli dengan orang lain. Itu kalau misalnya itu disampaikan, mereka akan menolak firman. Mereka bukan cuma menolak firman, mereka akan menolak orang yang menyampaikannya. Yesaya pasti akan ditolak. Singkatnya saudara, pengutusan ini berat. Yesaya bertanya, sampai berapa lama lagi? Ayat 11, kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Kondisi itu tadi ditolak seperti itu, sampai kapan? Berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi, sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Ini lama banget saudara. Sekarang saudaraku, adakah di sini hamba Tuhan yang hebat, orang pelayan-pelayan yang hebat mendapatkan tugas ini? Lalu kemudian berkata, haleluya, ini aku Tuhan. Adakah orang yang bisa berespon secepat Yesaya? Kalau saudara tahu bahwa yang mesti dijalanin ini sulit. Ibaratnya tadi saudara adalah penonton yang tadi yang biasanya cuma melihat pemain itu, dia pemain sirkus itu dia beraksi. Dan sekarang dia minta, yuk naik di punggung. Nggak ada satupun yang berani naik. Tapi Yesaya berani. Kenapa? Karena dia sudah melihat. Dia sudah melihat Tuhan duduk di atas tahta. Dia melihat kekudusan Tuhan. Dia melihat kuasa Tuhan yang membuat ambang pintu bergoyang. Sendi-sendi yang ada di bumi ini bergoyang. Asap kemuliaan yang memenuhi semuanya. Apa yang dia sudah lihat lebih besar dari masalah yang ada di depan. Jadi saudaraku, karena Yesaya punya pengalaman, Yesaya tetap taat. Respon Yesaya ini menunjukkan beberapa hal yang penting. Yang pertama, ini adalah respon orang yang telah melihat dan mengalami Allah dalam hidupnya. Dia enggak basa-basi. Sesulit apapun, sesukar apapun, mustahil kayak bagaimanapun, orang yang sudah pernah melihat dan mengalami Tuhan tetap bisa berjalan. Karena dia melihat Tuhan lebih besar dari semuanya. Yang kedua, ini juga adalah respon orang yang mengalami pengudusan dan pembaruan dari Tuhan. Dulu dia mungkin masih ragu-ragu. Dia bisa, wah saya ini masih kurang, saya ini najis bibir. Tapi sesudah dia dibarui, dia jadi berani. Dia bisa mengucapkan hal-hal yang orang biasa gak berani ngomong. Tapi dia berani. Kenapa? Dia mengalami pembaruan dari Tuhan. Dan yang ketiga, ini adalah respon orang yang mengenal Tuhan dan memilih taat karena kasih, bukan karena harus. Saudara, ada banyak orang yang berusaha untuk masuk dalam pelayanan supaya dia mengalami Tuhan secara pribadi. Saya kasih tahu, pelayanan tidak membuat saudara mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Terbalik, justru orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan masuk dalam pelayanan dengan spirit yang berbeda. Kenapa? Karena semua di dalam pelayanan dilakukan dalam ketaatan. Karena dia sudah melihat dan dia sudah mengalami. Karena dia kenal Tuhan. Tahu saudara, semakin saudara mengenal Tuhan, semakin saudara mengasihi dia. Semakin saudara mengasihi firman-Nya. Saudara akan perhatikan firman-Nya. Siapapun yang memberitakan, saudara akan perhatikan. Di beberapa tempat, saudara, saya diizinkan beberapa tempat pelayanan. Kadang saya lihat
Begitu pas sesi khotbah, pelayan-pelayan yang tadi nyanyi dengan semua pada diam. Di belakang ada yang tidur, ada yang kemudian dengan kesibukan masing-masing. Tahu nggak? Padahal dia nggak tahu. Firman yang dia sedang sampaikan itu adalah kesempatan untuk dia mengalami. Nggak ada kehausan. Makanya kenapa kita cuma bisa jalanin pelayanan, tapi nggak ada api. Kita cuma bisa jalankan itu karena jadwal, tapi sudah tidak ada lagi breakthrough, tidak ada lagi terobosan. Karena firman biasa, beda. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, respon orang yang mengenal Tuhan dan memilih taat karena kasih, dia tidak menyerah di masa sukar. Saudara, Roma 12 ayat 12 berkata seperti ini, ya, bersukacitalah dalam pengharapan. Maksudnya apa? Memang kita nggak lihat. Bersukacita dalam pengharapan itu bukan karena saudara punya uang banyak, proyek saudara tembus, atau saudara kemudian diberkati dan lain. Bukan. Bersukacita dalam pengharapan itu kita nggak melihat, tapi kita bersukacita karena Tuhan. Sabarlah dalam kesesakan. Terjemahan lain bilang begini, jangan menyerah di masa sukar. Di masa sukar jangan menyerah, karena di situ kita kasih lihat kita anak Bapa atau kita penonton. Dan yang terakhir dibilang, yang ketiga, Roma 12 dia bilang, bertekunlah dalam doa. Karena di dalam doa, di dalam hubungan kita yang pribadi dengan Tuhan, saudara akan terus mengalami dan melihat Dia. Keberhasilan atau kegagalan dalam mentaati firman Tuhan tidak tergantung dari kemampuan saudara dan saya, melainkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita belajar itu hari ini, saudara. Ternyata bukan soal saya bisa atau tidak melakukan ini semua. Menjalani rumah tangga pernikahan ini bukan soal kemampuan saya bisa mengelola dengan baik. Tapi sejauh mana saya bisa punya hubungan dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan tidak akan menyakiti pasangannya. Dia tidak akan berkhianat kepada anak-anaknya. Bergantung dari hubungan kita dengan Tuhan. Pertanyaan begini, saudara. Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan hari-hari ini? Apakah saudara masih bersemangat dalam Tuhan? Masih adakah api? Setiap kali saudara datang, saudara berdoa, saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara masih rasakan gairah itu untuk mengikut Tuhan. Sekalipun masalah ada. Ada masalah bukan membuktikan bahwa saudara mundur. Saudara mengalami masalah bukan berarti bahwa saudara sedang punya masalah dalam kehidupan rohani saudara. Bukan. Masalah-masalah itu masalah biasa. Kita sudah selesai dengan pelajaran tentang penderitaan. Itu semuanya akan kita alami. Masalah saudara tidak menunjukkan tingkat kerohanian saudara. Tapi respon saudara terhadap masalah itu yang jadi perhatian. Apakah kita masih berespon seperti tadi sebagai seorang penonton? Atau kita berespon sebagai anak Bapa yang kenal persis Tuhan. Iya. Kita nggak tahu, orang semua sedang melihat ini kondisi di depan ini tidak kondisi sekarang, saudara. Perekonomian, keadaan dunia sedang benar-benar tegang. Orang sedang kemudian merasa tegang dengan bisnis, dengan pekerjaannya. Bagaimana kita sekolahkan anak-anak kita dan sebagainya. Tapi anak-anak Bapak akan tenang. Pasti. Memangnya kamu punya uang? Nggak ada. Lalu, ya pasti. Pastinya bagaimana? Saya sudah melihat semuanya itu. Kenapa? Karena punya pengalaman pribadi dengan Tuhan membuat kita bisa melihat keadaan di sekeliling kita secara berbeda dengan apa yang kita lihat dari dalam. Tahu saudara bahwa keadaan sekeliling mungkin orang lain sedang takut dan gentar. Orang yang melihat dari dalam karena mengalami Tuhan. Kita sudah lihat Tuhan duduk di tahtanya. Kita melihat kedaulatan Tuhan. Kita bukan cuma mendengar. Kita bukan cuma menonton. Kita mengalaminya. Kita mengalami seperti anak tadi naik di atas punggung papanya. Kita sudah pernah rasa itu. Kita sudah pernah rasa bagaimana jalan di atas air. Dan kita tetap ngambang. Yang mikir kita ngambang itu Tuhan, bukan kita. Kita sudah pernah alami itu. Jadi ternyata kita bisa jalan terus. Orang-orang dunia ini sedang dikepung dengan ketakutan. Ketakutan bisa membunuh orang. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan terus berjalan terus. Karena dia berjalan bukan dengan apa yang dilihatnya. Tapi apa yang dipercayainya. Sekarang saudara akan mulai mengerti. Gak mudah untuk bilang bahwa kita percaya sama Tuhan. Kalau saudara gak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pertanyaan berikut. Apakah saudara masih mau mendengarkan Tuhan? Apakah hari ini, kapan terakhir kali saudara hancur hati di hadapan Tuhan? Tahun lalu? Bulan lalu?
Atau tadi pagi? Masihkah punya rasa hancur hati? Waktu saudara duduk berdoa. Dan saudara benar-benar menyerah. Tuhan, cuma Tuhan yang tahu ini. Saya ceritakan lagi satu kisah yang saya sudah pernah cerita beberapa kali bahkan. Ada satu ungkapan begini, ya, bahwa orang tidak melakukan apa yang kamu harapkan. Orang tuh akan melakukan apa yang kamu periksa setiap saat. Ya, jadi kalau misalnya ada di sini para pemimpin yang berharap anak-anak buahnya kerja, kamu kerja yang benar ya. Nah, mereka bukan berdasarkan itu kalau mereka mulai kerja yang benar. Tapi kalau tiap hari saudara cek, bagaimana? Kamu sudah bikin yang benar, coba saya lihat. Nah, karena itu tiap hari dia akan lakukan dengan benar pekerjaannya. Nah saudara-saudara, saya melayani lebih dari 20 tahun saudara. Di dalam pelayanan itu setiap kali saya dievaluasi tentang bagaimana mengelola semua yang ada yang dipercayakan dalam pelayanan ini. Saya dievaluasi berdasarkan pengajaran-pengajaran yang saya lakukan, khotbah-khotbah saya dievaluasi terus dan saya terus ada progres di situ. Tapi jarang ada orang yang tanya begini, kamu masih hancur hati nggak dengan Tuhan, Riz? Kamu masih jatuh cinta dengan Dia tiap saat nggak, Riz? Kamu masih dengar firman Tuhan dalam kerendahan hati nggak? Atau karena kamu sudah jadi pengkhotbah, kamu merasa wah ini saya sudah biasa dengar khotbah ini. Saya tahu ini begini. Dan itu memukul saya, saudara-saudara. Hari ini saya tahu, saudara-saudara, tiap hari saya perlu datang dalam kerendahan. Karena saya bukan siapa-siapa. Tapi dalam kerendahan itu saya tahu Tuhan membaharui saya setiap saat. Hari ini saudara-saudaraku, Tuhan sedang mencari anak-anak laki-laki dan perempuan. Tuhan mau membaharui saudara. Tuhan membuat saudara berbeda. Sehingga firman-Nya itu terjadi dalam. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan dalam hidup kita, tapi masa depan yang perlu pengharapan saudaraku. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tapi beri ruang di mana saudara menyadari. Berikan ruang untuk Dia menunjukkan apa yang harusnya terjadi. Apa yang menjadi hatinya. Mungkin saudara berpikir, Tuhan, kenapa Tuhan begitu keras dengan saya? Kenapa Tuhan, kenapa ini sesuatu yang tidak fair? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi buat saya? Semuanya itu bukan lewat pelajaran-pelajaran. Tapi lewat lutut yang saudara taruh di tanah. Hati yang merendah. Dan alami Dia. Itulah yang akan menjadi kekuatan bagi saudara untuk mentaati firman Tuhan. Tenangkan hati saudara, tundukkan kepala saudara. Tahu saudara bahwa pilihan mentaati Tuhan bagi orang mengalaminya bukan atas dasar apa yang kelihatan. Mungkin saudara manusia sedang berdoa untuk satu kesempatan, peluang. Tetapi saudara sedang melihat masalah. Tapi orang-orang yang mengalami Tuhan bertindak berdasarkan kita mempercayai firman-Nya. Bukan karena keadaan. Kalau ini adalah waktunya untuk saudara mengingat semuanya. Saya ajak saudara tenang. Untuk masing-masing saudara secara pribadi datang dengan Dia.